Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah soal SBMPTN atau yang biasa disebut sekarang yaitu soal UTBK dari mapel geografi yang diajari oleh Ibu Dwi Suhartini. Di sini saya akan mendapat judul yaitu negara maju dan negara berkembang. Di sini penggolongan negara berdasarkan kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dapat dibedakan menjadi satu, yaitu negara maju. Apa itu negara maju? Jadi negara yang memiliki standar hidup tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Sedangkan negara yang berkembang yaitu negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah dan infrastruktur yang relatif terbelakang. Yang ketiga itu negara miskin. Apa itu negara miskin? Negara miskin adalah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya secara mandiri atau sangat terbelakang baik dari infrastruktur ataupun teknologi. Jadi di sini penggolongan negara menjadi negara maju dan berkembang bukan tanpa alasan, melainkan harus melalui indikator-indikator berikut ini. Satu, pendapatan per kapita. Yang kedua itu struktur perekonomian. Yang ketiga itu EPM atau indeks pembangunan manusia. Yang keempat itu jumlah penduduk. Ayo kita langsung ke soalnya. Soal yang nomor 1 yaitu faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan per kapita penduduk negara berkembang yang kaya dengan sumber daya tambang adalah A. Tingkat pendidikan penduduk rendah. B. Yaitu ketergantungan sektor primer tinggi. C. Luas kawasan pertanian terbatas. D. Penerapan teknologi modern kurang. E. Yaitu distribusi sumber daya alam tidak merata. Maka jawaban yang saya pilih di sini yaitu yang paling benar maksudnya teman-teman, yaitu C. Luas kawasan pertanian terbatas. Kenapa saya memiliki C, yaitu luas kawasan pertanian terbatas? Karena pada umumnya pendapatan per kapita penduduk itu sangat relatif maksimum. Sekarang lanjut ke soal yang kedua. Faktor demografi utama yang menjadi kendala bagi Indonesia untuk berkembang menjadi negara maju adalah A. Tingkat produktivitas rendah. B. Yaitu angka ketergantungan tinggi. Yang C. Yaitu proporsi usia produktif rendah. Yang D. Yaitu beban perekonomian meningkat. Yang I. Yaitu jumlah pengangguran meningkat. Maka jawaban yang benar itu C. Proporsi usia produktif rendah, yaitu proporsi itu usia 15 ke atas teman-teman, atau 15 lanjut. Sekarang lanjut ke soal yang ketiga, yaitu Indonesia sebagai negara berkembang masih terkendala dalam mengatasi ketahanan pangan. Salah satunya upayanya yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan adalah A. Industrialisasi. Yang B. Yaitu menghemat beras. Yang C. Yaitu diversifikasi pangan. Yang D. Yaitu impor beras. Yang I. Yaitu intensifikasi pangan. Maka jawabannya itu C. Diversifikasi pangan. Sekarang lanjut ke soal yang keempat. Dengan soal tingginya pertumbuhan penduduk dapat menghambat perkembangan suatu negara untuk menjadi negara maju karena A. Tingkat pendidikan penduduk rendah. B. Yaitu angka beban ketergantungan tinggi. Yang C. Itu proporsi penduduk muda tinggi. Yang D. Yaitu pendapatan per kapita rendah. Yang I. Yaitu lapangan pekerjaan semakin sempit. Maka jawaban di sini yaitu angka beban ketergantungan tinggi. Sekarang soal yang kelima. Bukti bahwa kondisi hukum di negara maju lebih baik daripada negara berkembang adalah A. Rendahnya angka kejahatan. Yang B. Yaitu tidak terjadi praktik korupsi. Yang C. Itu angka pembunuhan 0%. D. Tidak memiliki penegak hukum. Yang I. Setiap penduduk hafal tentang perundangan. Maka jawaban di sini yaitu B. Tidak terjadi praktik korupsi. Sekarang soal yang keenam. Negara yang berkembang menjadi negara modern tanpa banyak merombak kehidupan masyarakat tradisional karena masyarakat imigrannya berasal dari negara maju adalah A. Selandia Baru, Austria, dan Prancis. B. Yaitu Australia, Prancis, dan Kanada. Yang C. Yaitu Selandia Baru, Kanada, dan Australia. D. Selandia Baru, Prancis, dan Kanada. E. Australia, Prancis, dan Austria. Maka jawaban di sini yaitu C. Selandia Baru, Kanada, dan Australia. Sekarang soal yang ketujuh. Daftar organisasi kerjasama dunia, maksudnya antara sama negara. Yang pertama OKI, 2 NATO, 3 APEC, 4 OECD,
5 OPEC, 6 ASEAN. Jadi organisasi kerjasama antar negara yang diikuti oleh Indonesia hingga saat ini ditunjukkan pada A 136, B 245, C 156, D 345, E 135. Maka jawabannya yaitu A 136. Oki, APEC, dan ASEAN. Oke teman-teman, presentasi kami sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.